Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Marilah kita mendengar firman Tuhan di hari ini yang menjadi kekuatan bagi kita di dalam melakukan aktivitas kita. Sebelum kita disapa firman Tuhan, mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Firman Tuhan bagi kita saat ini diambil dari 1 Petrus 1 ayat 6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Dalam bahasa Batak dikatakan, Ido dihalasok kamu, nang pemarsak kamu satokin nuaing, di bagasan ragam ni pangujunan, molo tung ikoni. Iman yang tahan uji. Tuhan memiliki maksud yang penting atas setiap pencobaan yang diizinkan Tuhan terjadi dalam diri kita. Mungkin pencobaan itu sempat membuat kita tergoncang, sedih, bahkan berduka cita. Tetapi itu semua ada dalam rencana Allah untuk membuat kita menjadi lebih baik lagi dengan menguji iman kita. Tujuan Tuhan menguji iman kita adalah untuk membuktikan tingkat kemurnian iman kita. Jika kita sungguh-sungguh hidup berkenan di hadapan Tuhan, menjauhi larangannya dan melakukan apa yang menjadi perintah dan kehendak Tuhan, saya rasa kita tidak perlu takut terhadap ujian yang akan kita hadapi. Justru, ujian-ujian tersebut akan membuat kita semakin kuat dan cemerlang. Sama seperti emas yang semakin lama akan terlihat semakin murni ketika diproses, dibakar dan dimurnikan dalam api panas yang menyala-nyala. Tentu semakin lama dibakar, maka akan semakin mudah dibentuk. Emas berbeda dengan kayu. Semakin dibakar, emas justru akan semakin murni, sementara kayu akan terbakar dan hanya menjadi abu. Oleh sebab itu, kita pun harus mengevaluasi diri. Sudahkah iman yang kita miliki adalah iman yang benar dan murni? Apakah iman yang kita miliki sudah benar-benar iman yang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus? Jika kita sudah memiliki iman yang teguh, tentu kita tidak perlu khawatir. Ujian dan pencobaan yang kita hadapi justru akan membuat kita lebih kuat dan tahan uji. Di dalam keterbatasan, kita harus bersandar kepada Tuhan. Apapun yang mau terjadi di dalam kehidupan kita, kita harus berjalan dalam terang Tuhan, karena Tuhan membawa kita kepada kehidupan yang kekal, hidup yang damai dan penuh dengan sukacita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, tetaplah setia di dalam Tuhan, baik duka maupun suka, agar Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi atas firman-Mu, kabar baik yang Tuhan sampaikan kepada kami, yang mengingatkan kami agar kami tetap setia di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Banyak tantangan, pencobaan, kesusahan yang ada di hadapan kami, terkhusus kepada kami saat ini yang tengah dilanda pandemi COVID-19. Kami yakin dan percaya ketika kami bersama berjalan dengan Engkau dan di dalam kebenaran-Mu, maka rasa takut kami akan hilang
dan akan muncul kewaspadaan hidup kami untuk melewati semua kehidupan, terkhusus yang mau merenggut kehidupan kami. Kami yakin dan percaya penyertaan-Mu akan menguatkan kami dan memberi imunitas rohani kami semakin kuat dan kokoh, sehingga apapun tantangan dan pencobaan kami dapat melewatinya. Terkhusus pada hari ini dalam aktivitas kami, kiranya kuat kuasa-Mu juga menyertai kami, sehingga kami dapat beraktivitas dengan baik dan seluruh aktivitas kami menjadi kemuliaan dan persembahan yang harum di hadapan-Mu. Ampunkan kami dari segala dosa kami, agar kami semakin layak memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan dengan persekutuan Roh Kudus yang menyertai Bapak, Ibu, Saudara-saudariku sekalian. Amin.